Baik, Bapak Ibu Shalom. Kita akan memulaikan acara ibadah kita pada malam hari ini, namun kita minta pertolongan daripada Tuhan lewat doa kita. Kami datang menaikkan syukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh mengasihi kehidupan kami, Bapa yang terus menjaga, memelihara dan melindungi kehidupan kami, bahkan memberkati kami. Sepanjang siang sudah kami lewati Tuhan, sampai saat ini kami tetap menikmati betapa dalamnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga Engkau boleh memperkenankan kami sebagai keluarga besar Menara Doa New Life, boleh terhimpun lewat ruang Zoom yang ada Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu, karena kami rindu menyatu dengan Engkau, membawa korban pujian syukur kami, lewat ucapan bibir kami yang memuliakan nama-Mu. Namun sebelumnya Tuhan kami datang memohon pengampunan daripada-Mu, memohon belas kasih daripada-Mu, menyucikan dan menguduskan kehidupan kami, hingga benar-benar kami layak untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, dan menikmati akan halawatan Tuhan, hadirat Tuhan yang memberkati kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami minta kepada Engkau yang mempunyai pelayanan, biar Engkau mengurapi kehidupan kami semua yang hadir dalam ibadah kami pada malam ini, bahkan terlebih khusus para hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayani akan pekerjaan-Mu Tuhan pada malam ini, baik sebagai MC, baik sebagai worship leader, pemain musik, bahkan para pendoa, pembaca deklarasi. Terlebih khusus juga Tuhan, hamba kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan melayani kebenaran firman-Mu dan perjamuan kudus. Tuhan urapi mereka dengan urapan yang spesial, hingga mereka akan melayani pekerjaan Tuhan. Benar-benar Roh Kudus ambil alih sepenuhnya kehidupan mereka. Mereka berdiri bukan dengan kekuatan mereka. Mereka melayani bukan karena Tuhan kemampuan mereka, namun oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami bawa setiap gadget yang kami pakai dalam pelayanan ibadah, baik Tuhan HP, baik laptop, demikian jaringan-jaringan yang kami perlukan Tuhan untuk kelancaran ibadah kami pada malam ini, baik lewat jaringan internet, wifi Tuhan. Oh Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan, demikian listrik kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan, biar senantiasa kuasa Tuhan yang ilahi akan terus menjaga dan memproteksi, hingga tidak ada kekuatan musuh yang akan mengerjakan segala taktik pekerjaannya yang akan mengganggu kelancaran pelayanan ibadah pada malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kemenangan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami sebagai pasukan-pasukan tentara doa yang ada di Menara Doa New Life. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau luar biasa bekerja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah kehidupan kami yang siap membawa puji-pujian dan penyembahan kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka acara ibadah di Menara Doa New Life pada malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, dan saya serahkan kepada Ibu Salo dan Saudara Roy untuk membawa kita di dalam pujian penyembahan pada sore menjelang malam hari ini. Silakan Bu. Shalom. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hadirat
anak domba Allah. Dialah yang berkata atas pujian penyembahan kita. Mari kita angkat pujian. Tiba saatnya. Amin. Haleluya. Dialah kekuatan kita. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Yang
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Serahkan kepada Yesus. Tuhan, terima kasih Ibu Salo dan juga Saudara Roy. Luar biasa kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu, saatnya kita akan terus mendeklarasikan iman pemenang. Dan nanti saya serahkan kepada Ibu Pendeta Magdalena. Ya, salam, selamat malam Bapak Ibu yang ada di Menara Doa New Life. Kita akan deklarasikan deklarasi iman pemenang. Deklarasi iman pemenang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan iman pemenang. 1, kami deklarasikan firman itu dekat kepada kami, yakni di dalam mulut kami dan di dalam hati kami. 2, kami mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati sehingga kami selamat. 3,
Dengan hati kami percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kami mengaku dan diselamatkan, karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. 4, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 6, karena kami hidup, tetapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkannya dirinya untuk kami. 7, sebab kami memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 8, kami berasal dari Allah dan kami telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 9, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. 10, sebab itu kami deklarasikan jika Allah di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? 11, Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kami semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Yesus? 12, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan kami, Kristus Yesus, yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kami. 13, kami deklarasikan tidak ada sesuatu apapun, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sebab kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut kami, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan dan akan berhasil apa yang dikehendaki Tuhan. Semua yang kami deklarasikan terjadi dan tergenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Pendeta Magdalena, dan Bapak Ibu, mari kita bersepakat bersama-sama untuk mensupport di dalam doa-doa syafaat kita lewat visi misi yang Tuhan taruh. Kita terus akan berdoa untuk penuaian jiwa, lawatan Tuhan bagi bangsa kita, dan juga kita akan berdoa untuk proyek Lumbung Yusuf, di mana kita bisa menjadi saluran berkat lewat bendahara-bendahara Tuhan memberkati di Menara Doa New Life, dan kita menjadi saluran berkat bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan, baik mereka yang melayani di desa-desa, di pedalaman-pedalaman, dan mari kita terus berdoa untuk visi misi ini. Nanti doa syafaat dipimpin oleh Ibu Yuli. Silakan Bu Yuli. Puji nama Tuhan. Mari kita meluangkan waktu sejenak untuk kita berdoa bagi penuaian jiwa-jiwa, bagi setiap lawatan Tuhan untuk terjadi di Indonesia dan bagi Lumbung Yusuf. Mari kita satu di dalam doa. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, yang tak pernah Engkau membiarkan kami, yang senantiasa nyata dalam setiap apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Bapa, kami bawa setiap doa-doa syafaat kami ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Kami bawa setiap orang-orang yang
belum percaya kepada Engkau Yesus. Orang-orang Kedar, bahkan setiap penyembah-penyembah berhala, penganut-penganut ilmu hitam, bahkan semua orang yang jauh daripada Engkau Yesus. Kami bawa mereka ke dalam tangan kasih setia Allah. Biarlah Engkau melawat dan Engkau mendatangi mereka satu persatu Tuhan. Engkau jamah setiap jiwa-jiwa mereka yang belum percaya kepadamu Yesus. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kasih karunia, menjamah setiap mereka, melembutkan setiap mereka, hati mereka Tuhan. Singkapkan segala penghalang yang membutakan mereka, sehingga mereka dapat mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa mereka sebagai jiwa-jiwa yang haus akan Engkau dan menerima Engkau Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Kami rindu Tuhan, biarlah mereka memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka. Kami rindu Tuhan untuk setiap lawatan Tuhan terjadi atas setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Biarlah kami menuai jiwa-jiwa yang baru Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Lawatan Allah terjadi untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami bawa bangsa Indonesia ini Bapa. Kami tahu, kami yakin dan percaya Kau Allah yang sungguh dahsyat Tuhan atas bangsa Indonesia ini. Bapa, kami bawa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan penyertaan Allah terjadi atas bangsa Indonesia ini. Tuhan, Engkau melawat bangsa Indonesia. Engkau mengampuni bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Bawa bangsa Indonesia itu kemuliaan nama Tuhan. Bawa bangsa Indonesia ini Tuhan untuk menjadi saksimu, menjadi berkat Tuhan, dimanapun Tuhan Engkau nyatakan kasih karuniamu atas bangsa ini Bapa. Kami percaya lawatan Allah terjadi atas bangsa ini. Jiwa-jiwa dimenangkan atas bangsa ini, kemenangan terjadi atas bangsa ini, pemulihan boleh terjadi atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami yakini dan kami imani seperti doa Yabes Bapa. Kami Tuhan menyerukan setiap wilayah-wilayah yang ada Tuhan bagi bangsa ini Bapa, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah tangan kasih penyertaan Allah terjadi atas bangsa ini Bapa. Tak pernah kami putus-putusnya Tuhan, tak pernah kami capek Tuhan untuk membawa bangsa kami ini ke dalam kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang akan terus menaungi bangsa ini, mengampuni setiap bangsa ini Tuhan. Kami percaya Bapa, pemulihan boleh terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap wilayah-wilayah bagi Indonesia ini Tuhan. Baik yang ada di Sumatera, baik yang ada di Kalimantan Tuhan, baik yang ada di Sulawesi Tuhan, baik yang ada di Pulau Jawa, bahkan Maluku serta Papua. Yesus, kami bawa setiap wilayah yang ada di Indonesia ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat dari tempat-Mu yang paling mulia Bapa. Engkau memandang setiap bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau terus Bapa ada bagi bangsa ini Tuhan. Naungan sayap-Mu Tuhan, berkat melimpah bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap donatur-donatur yang ada Tuhan, dari seluruh Sabang sampai Merauke Bapa, untuk kemuliaan nama Tuhan dalam proyek Lumbung Yusuf ini Bapa, bagi menara doa New Life ini Tuhan Yesus, Engkau kiranya memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Engkau gerakan hati mereka Tuhan untuk memberikan yang terbaik kemuliaan nama-Mu Yesus. Biarlah Tuhan mereka boleh tergerak memberikan sedikit berkat daripada Engkau ya Allahku, untuk memperlancar setiap proyek yang menara doa New Life kerjakan Bapa, sehingga kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan melalui apapun yang kami lakukan, melalui apapun yang kami perbuat Tuhan Yesus. Biarlah kami senantiasa melalui kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa.
Terima kasih ya Bapa dalam surga. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya pada kesempatan sore yang indah ini Kau kumpulkan kami di tempat ini bukan secara kebetulan Tuhan, namun itu semua karena anugerah Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami, sehingga Kau satukan iman percaya kami untuk kami datang terus dan terus Tuhan, dari setiap jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Allah, bagi jiwa-jiwa yang rindu akan setiap jalan-jalan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami imani dan kami yakini Tuhan Yesus, apapun yang kami doakan di dalam nama-Mu Bapa, kami percaya, kami yakin Engkau menjawab dari tempat yang tertinggi. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Bu Yuli, dan kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Nanti saya serahkan kepada Bapak Pendeta Jack Lomboan, tapi sebelumnya kita akan mendengar pujian. Silakan Bu Salo. Kita satu dalam doa. Kami berdoa Tuhan, tiada yang seperti Engkau, Engkau Allah kami, dan jiwa kami merindukan akan firman-Mu yang membentuk di dalam kehidupan kami. Jadikan kami kuat dan jadikan kami lebih daripada pemenang, karena kami percaya di setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan tidak akan pernah menjadi sia-sia, dan biarlah Roh Kudus-Mu turun di dalam kehidupan kami, menguasai hati dan pemikiran kami semua. Apapun yang kami, Allah Ta'ala yang akan pakai Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam Tuhan kasih. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, dan kami percaya biarlah kuasa-Mu, roh itulah yang akan membentuk kami, menguatkan dan membentuk iman percaya kami kepada-Mu. Dan kami siap untuk belajar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, shalom, shalom.
Shalom. Shalom. Shalom. Untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit kesaksian sebenarnya ketika membawakan firman Tuhan ini mengenai tawar hati, saya ada di dalam kehidupan ini, maksudnya ya di dalam suatu pemilihan. Dan memang ini bentuk dampak-dampak yang terjadi sekarang ini. Apalagi kita masih hangat dengan masalah COVID-19. Ya, kita punya kesaksian sekarang tentang COVID ini. Semua berdampak. Salah satunya dari kalau kita melihat para pengusaha-pengusaha, dampak dari COVID ya, ditutup, perusahaan ditutup, PHK banyak juga, dan terkadang hanya sampai di situ. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan? Kalau saya pelajari, sebenarnya yang lebih berdampak itu hamba-hamba Tuhan yang melayani. Atau kita-kita ini semua. Tapi saya percaya di sini tidak ada sih. Tapi dampak dari hamba Tuhan di dalam penelitian sekarang ini banyak yang terjadi, apalagi di dalam kehidupan rumah tangga. Karena dampak biasanya ya mungkin khotbah, biasanya ibadah berjalan seperti biasa, ada ibadah yang dibuka, ketika ibadah ditutup, apalagi yang ada di ruko-ruko, wow. Di daerah Bogor sini banyak dampak, banyak hamba-hamba Tuhan pada akhirnya kembali ke kehidupan yang lama. Saya kasih contoh misalnya ya, kalau dulu dia contoh pelaut, dia balik lagi, dia melamar lagi, padahal sudah pendeta, sudah hamba Tuhan, sudah mengembalakan, karena sudah tidak ada lagi pemasukan, sudah tidak ada income. Persaingan semakin ketat di dalam pelayanan. Ini yang dampak ini. Dan ketika hamba-hamba Tuhan ini mau belajar di era yang baru, sama seperti sekarang ini, banyak yang tidak bisa untuk mengikutinya. Dan banyak yang mulai tawar hati sehingga kembali ke dunia ke kehidupan yang lama, maksud saya. Dan sebenarnya juga saya hampir masuk di dalam hal yang seperti ini. Saya percaya di sini Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan di sini tidak ada yang masuk seperti ini, tidak menjadi tawar hati. Ketika saya mau merendungkan firman Tuhan ini, ada satu hal yang saya mau belajar di 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 35. Mungkin bisa Pak Benyamin bisa ditayangkan atau saya baca 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 35. Ini kita mau bicara tentang tawar hati. Saya tahu Bapak Ibu ini sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi mari kita melihat dari satu segi yang berbeda, yang artinya di dalam suatu bentuk peperangan yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Samuel 17 ayat 31 hingga ayat 35. Ayat 31, ya stop. Ya. Situ saya akan bacakan bagi Bapak. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau. Boleh dinaikkan lagi? Ayat 33. Saya bacakan di sini aja. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu dan untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jangkutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika mungkin kita membaca ini di dalam pemikiran kita ada dua versi. Yang pertama Saul. Kita percaya bahwa Saul sudah diurapi ketika ada di dalam peperangan ini, Saul sudah diurapi menjadi raja. Dan begitu juga Daud sudah diurapi menjadi raja.
sama-sama sudah diurapi. Artinya sudah ada di dalam Tuhan. Dan banyak hal yang terjadi. Kalau kita mau melihat kenapa Saul di sini tawar hati, kita pelajari dulu. Apa sih sebenarnya tawar hati itu? Memang kalau tawar hati banyak ada sikap yang apatis. Ada banyak hal yang pengertiannya di dalam bahasa Indonesia. Tapi yang lebih sensitif ada satu pengertian itu yang bagi laki-laki itu banci. Atau juga tawar hati itu hilang keberanian. Kalau saya mau lihat dari perenungan ini, dari Saul itu dia sebenarnya hilang keberanian. Atau dia tawar hati, tapi dalam suatu pengertian dia itu hilang keberaniannya untuk maju, untuk mau berperang, apalagi mau melawan Goliat. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, banyak pengertian-pengertian tawar hati. Dari Kamus Bahasa Indonesia itu diartikan juga tidak punya semangat, tidak ada kemauan atau kecewa atau juga putus harapan. Itu yang berbicara tawar hati. Tetapi di sini Saul hilang keberanian. Tetapi kita mau lihat kenapa Saul hilang keberanian? Yang pasti dia itu sudah diurapi. Ketika dia mau melihat itu Goliat yang ada. Padahal secara fisik kalau kita bisa melihat, kita bisa baca di 1 Samuel 9 ayat 2. Pak Benyamin bisa munculkan 1 Samuel 9 ayat 2. 1 Samuel 9 ayat 2. Ini sebenarnya secara fisik Saul itu sudah diurapi dan dia itu ini firman Tuhan ini mengatakan ini. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Bapak Ibu bisa membayangkan. Di sini dikata tidak ada seorang pun dari Israel yang dia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan dia sudah diurapi oleh Tuhan. Sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja. Artinya sudah ada di dalam kehidupan, di dalam pelayanan tersebut. Sudah diurapi. Tetapi kenapa dia tawar hati? Karena dia sudah kalah berperang. Dia sudah mulai pikiran dia secara matematikanya dia, secara fisik, berbicara secara fisiknya dia. Dia mau melihat ternyata Goliat ini lebih tinggi lagi. Dia kurang lebih 2,7 meter. Kalau Saul lebih tinggi, kalau di orang Israel rata-rata 180 cm, kalau lebih tinggi dari bahu berarti sekitar 200 2 meter, 2,3 meter lah. Kira-kira begitu. Karena saya tidak hidup di zaman itu, saya tidak pernah bertemu dengan Saul. Tapi kalau secara kitab sejarahnya begitu. Sebenarnya di sini ada kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Artinya Tuhan sudah mengurapi dia. Tuhan sudah memberikan dia kekuatan sehingga dia untuk melawan Goliat harusnya bisa. Tetapi dia tidak mau melawan. Atau di dalam suatu pengertian kalah sebelum berperang. Kebanyakan juga kita kan kalah sebelum berperang. Jadi sama seperti Saul atau sama seperti Raja Saul. Kita melihat ke depan, wah, biasanya ketika ada hal-hal yang baru, wah, saya nggak bisa. Itu juga yang terjadi di dalam diri saya. Ketika mau bersaing, apalagi di dunia di teknologi sekarang ini, wow. Mau bilang kita sudah ketuaan juga, enggak, tapi kemudian juga tidak. Yang artinya hidup, wow, mau maju kalah, mundur juga kalah juga. Haleluya. Sudah ada di dalam titik ini, sama seperti Saul ini. Samuel sudah mengurapi dia, Tuhan sudah mengurapi dia.
tetapi dia kalah sebelum berperang. Apakah Saul sudah mencobanya untuk mengalahkan Goliat? Belum. Kalau sini Saul belum mencoba, Saul belum berperang, tapi dia sudah. Makanya dari pembacaan tadi ini dia tidak memberikan semangat kepada Daud. Coba kalau kita mau melihat dulu Daud di 1 Samuel 17 ini, Daud juga sudah diurapi oleh Tuhan. Jadi Daud juga sudah diurapi oleh Tuhan. Tetapi dia memakai di dalam nama Allah atau di dalam nama Tuhan yang dia pakai. Dia tidak melihat secara fisik. Kalau secara fisik dia ya jujur kalah. Karena kalau kita mau lihat di 1 Samuel 16 ayat 12 di situ saya bacakan. Ini mengenai Daud. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia kemerah-merahan. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ini elok kemerah-merahan. Artinya secara fisik tidak bisa untuk mau diandalkan. Kalau tadi kan Saul lebih tinggi sebau bayangkan dari sebangsa Israel. Kalau kita mau tarik sejarah, ya mungkin Saul ini karena dia keturunan dari Benyamin, memang Benyamin ada waktu terjadi perang dengan suku-suku ke-11 suku yang lain, suku Yehuda, semua mereka kalah. Dan mereka ada yang istilahnya kawin campur. Dan bisa jadi dari hasil keturunan ini, Saul memang tinggi di atas rata-rata karena ada keturunan emak ya yang mungkin dari garis keturunannya. Dan ini berbicara secara fisik. Daud orang yang biasa aja. Cuman memang dia elok. Dia belum biasa berperang waktu menghadap Saul, waktu menghadap Goliat. Tetapi Saul sudah biasa berperang. Sudah lama menjadi raja. Tetapi kenapa dia tawar hati? Tetapi karena di sini Saul ini roh Tuhan sudah lari pada dia. Atau roh Tuhan sudah mundur dari Saul. Coba kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 14. Boleh dibuka? Kita mau belajar. 1 Samuel 16 ayat 14. Di sini kata, tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Oke, kita melihat dulu kembali ke ketika Saul mau melawan Goliat. Kenapa dia mulai tawar hati? Karena roh Tuhan sudah mundur dari Saul. Bagaimana dengan kita? Terkadang juga kita mulai tawar hati ketika dihadapkan dengan masalah-masalah. Apalagi di dalam kehidupan keluarga, di dalam pelayanan. Terkadang bagi saya dampak dari sudah pingin memundur. Sudah pingin, istilahnya sudah pingin mau pulang kampung. Udahlah. Pulang kampung jadi petani, jadi apa ya, sudah. Yang penting di sana bisa hidup. Sudah ada di dalam satu pemikiran itu. Tetapi di sini saya melihat bahwa ada panggilan Tuhan di dalam kehidupan. Dan kalau kita mau melihat sama seperti Saul, ya pasti kita akan mundur. Tapi kalau kita mau melihat cara melihatnya Daud, dia tidak tawar hati. Walaupun dia tahu secara fisik itu lebih besar. Goliat itu jauh lebih besar. Jauh lebih dari masa mudanya itu dia sudah hidup di dalam berperang atau sudah menjadi seorang perwira. Bukan lagi istilahnya prajurit. Artinya sudah di atas rata-rata secara kemampuan, secara fisik. Semua sudah menunjang. Makanya Goliat menganggap remeh mengenai Daud ini. Begitu juga ada di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam pelayanan kita. Ketika kita mau mulai hal-hal yang baru, ya mungkin kita juga mulai tawar hati. Kita melihat itu hamba Tuhan di sebelah, hamba Tuhan yang urapannya dahsyat.
bagaimana dengan kita? Ketika mau mulai di dalam pelayanan, apalagi pelayanan baru, terkadang sudah kalah dulu sebelum berperang, belum mau maju. Padahal nyata-nyatanya bahwa Tuhan sudah mengurapi kita. Bagaimana kita mau maksimalkan? Kita mau sama seperti Daud. Hal ini terjadi ketika mau melawan Goliat sama-sama. Daud sudah diurapi. Saul juga sudah diurapi. Bahkan lebih dulu diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Begitu juga dengan Daud. Tapi cara pandang Daud itu berbeda. Dia memakai nama Tuhan. Terkadang cara pandang kita sama seperti Saul. Sudah diperlengkapi semua. Kita dalam satu pengertian kalau di dalam pelayanan sudah tahu berdoa, sudah ada urapan, sudah semua itu. Tetapi untuk persaingan, untuk mau lihat, wow, kadang hamba Tuhan itu lebih diurapi. Kalah kita. Kadang kalau kita, apalagi kalau kita misalnya mau datang untuk mau mendoakan orang yang sakit atau apa, kadang kita sudah kalah sebelum berperang. Wow, apalagi kalau mau dengar cerita, pasien itu orang yang sakit itu sudah didoakan hamba Tuhan A yang wow sudah terkenal. Kadang kita sudah mulai ciut. Padahal Tuhan memberikan kita kemampuan. Amin. Amin. Tuhan menjadikan kita sama seperti Daud. Dia tidak mau tawar hati. Memang kalau mau kamu mau melihat ke belakang, wow, kita bisa tawar hati. Ya kita bisa kecil atau kita kalah sebelum berperang. Apalagi persaingan-persaingan sekarang. Sekarang hamba-hamba Tuhan bukan hanya secara urapan, semua juga harus diperlengkapi. Secara teknologi, kalau enggak kalah bersaing. Kalau kita mau bersaing ya di daerah-daerah, tapi kalau kita mau bersaing, kalau di perkotaan, wow, bukan hanya masalah urapan. Harus tahu juga secara teknologi, harus mengikuti zaman juga. Amin. Apalagi mau belajar. Jujur aja, sekarang mau belajar lagi, wah, saya sudah jujur agak susah. Karena sudah hidup di dalam pelayanan ya, untuk mau belajar sudah susah. Saya belum lama ini ditawarin untuk mengajar di salah satu STT. Wah, padahal saya kuliah itu sudah sekitar 20 tahun yang lalu. Itu sudah lama. Artinya banyak pelajaran yang sudah lupa. Tapi dipanggil, oh kamu harus ngajar ini, harus ini. Wow. Berkali-kali saya menolak. Saya tidak sanggup. Saya menolak terus. Tapi satu kali saya berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan ada suatu kayak diingatkan ini. Kenapa kamu tawar hati? Kamu kan belum mencoba. Kenapa kamu sudah menyerah? Itulah yang membuat suatu kekuatan yang baru bagi saya. Membaca firman Tuhan ini membaca seperti Daud ketika melihat. Dia tidak tawar hati. Dan apa yang terjadi? Dia bisa mengalahkan Goliat. Saya percaya kalau Daud bisa mengalahkan Goliat, bagaimana dengan kita? Kita juga bisa mengalahkan Goliat. Tapi tentunya ada yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kalau kita menghindari dari tawar hati di dalam pelayanan? Yang pertama kali lihat, jangan fokus pada fisik atau materi. Mungkin kita bisa baca di Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Boleh dimunculkan? Amsal 24 ayat 10. Saya bacakan di sini dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 4 ayat 20, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Memang orang kalau tawar hati, kekuatannya semua hilang. Padahal Tuhan sudah urapi. Kenapa hilang? Itu karena kita fokus kepada fisik, fokus kepada materi. Terkadang kita bukan fokus pada pelayanan atau bukan fokus pada penuaian jiwa-jiwa. Amin. Amin. Ini yang terjadi kalau saya melihat sekarang ini. Ya memang berbicara materi ya siapa yang nggak mau butuh. Apalagi hamba Tuhan.
Apalagi kita secara istilahnya hamba-hamba Tuhan yang ya kalau di gajinya ya kalau enggak 31 per bulan. Haleluya. Itu yang terjadi dalam itu. Karena kita sudah mulai taruh dan kita fokus pada masalah-masalah itu. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan di Amsal 24 ayat 10 ini dia mengatakan, kecillah kekuatan kita kalau kita tawar hati. Tuhan kasih kemampuan kita lebih. Kita itu anak-anak raja dan lebih. Saya kasih semangat, saya volunteer, saya mengajar di SMP. Satu SMP negeri. Saya bukan pegawai negeri, bukan juga honorer, tidak. Karena memang tidak ada yang mengajar di situ. Tapi memang ketika saya mengajar, saya mau buka kelas itu, datang dengan sesukarela. Tapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan di tempat yang lain. Amin. Dan itu yang terjadi. Sudah sekitar 6-7 tahun saya mengajar di situ. Ketika saya mengajar, banyak juga ada orang-orang yang dari Kedar. Mereka hanya di depan kelas, nunggu di depan kelas. Memang kalau saya mengajar, saya sudah kasih suatu ketika masuk, saya hanya mengatakan begini, ketika masuk di dalam kelas untuk memulai kelas itu, apakah kamu sudah berdoa, sudah baca Alkitab? Terus yang ketiga itu pertanyaan terus yang saya tanya-tanya terus kepada anak-anak ini dari kelas SMP, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Dan apakah kamu yakin kamu selamat? Keyakinan akan keselamatan kamu. Awal ketika saya memberikan 3 pertanyaan ini, hanya dibahas secara biasa-biasa saja. Karena kan anak-anak namanya juga anak-anak muda, anak-anak remaja yang lagi mau mencari jati diri. Tapi lama-kelamaan ketika ditanamkan terus, berdoa, baca Alkitab, dan punya kepastian keselamatan, itu tertanam di dalam diri mereka. Dan mereka, oh iya ya, selama ini mungkin ketika dapat di gereja ditanamkan untuk keyakinan akan keselamatan. Jadi kadang 5 menit saya pakai untuk pembukaan itu, untuk sebelum mulai di materi. Dan mereka banyak bertanya, minggu pertama kedua jarang yang bertanya. Tapi ketika saya tanya terus itu setiap kali masuk kelas, hanya mereka mulai bertanya. Dan banyak yang lewat itu yang baru mengerti, oh iya ya, kenapa saya Kristen, kenapa saya percaya Yesus. Kalau juga percaya Yesus tidak baca Alkitab ya percuma juga. Kalau juga tidak berdoa ya buat apa? Kalau sekarang kan pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya kalau kita tidak baca Alkitab, apa yang akan terjadi? Itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Dan mungkin di kelas satu kali selesai saya ngajar, ada satu anak masuk di dalam kelas. Saya tahu dia orang Kedar, orang dari sebelah. Dia tanya tentang keselamatan. Saya minta, kamu mau bertanya atau mau berdebat? Kalau mau berdebat saya tidak mau. Tapi kalau kamu mau tanya mengenai keyakinan saya akan jawab. Dan puji Tuhan, ketika saya mengatakan seperti itu, orang itu percaya kepada Yesus. Dan jadi saya bingung ketika dia masuk di kelas saya. Karena kan selama ini dia sudah belajar agama seberang. Dan ketika ada di kelas saya, wow. Bingung juga, terpaksa saya minta izin kepada guru agamanya, kepada kepala sekolah juga. Karena itu harus. Tapi ya memang saya bersyukur karena itu main di sekolah negeri. Awalnya ketika mau mengajar ya, sudah tawar hati ya. Sudah berjalan 5 bulan, 3 bulan, kok semacam gini. Ongkos aja nggak dikasih, apa juga masih dibebankan juga terus. Padahal saya tahu itu sekolah itu punya dana BOS. Dana BOS untuk mengajar ya paling tidak untuk Kabupaten Bekasi itu ya paling kurang ada 600.000 lah sebulan. Tapi sampai sekarang itu nggak pernah dikasih. Tapi saya bersyukur di lain Tuhan membuka jalan. Karena saya melihat itu bukan secara materi, tapi saya melihat itu daripada penuaian jiwa. Amin. 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 Itu berharga buat Tuhan. Dan itulah yang saya melihat, apalagi di dalam Amsal 24 ayat 10 ini. Jadi ketika tawar kekuatan kita semakin kecil. Ketika kita melihat masalah itu terus, kita akan semakin kecil. Masalah itu akan semakin besar.
kita melihat Daud, masalahnya terlalu besar. Goliat itu lebih besar. Kalau kita mau berlogika, kan kalau badan besar, kalau besar kan ya otomatis kalau dia pakai apa ketepel itu pasti kena. Secara logika ya, kalau kita mau berpikir, wah masalah kan besar itu. Goliat besar. Dengan mengalahkan dengan batu yang kecil, ya pasti kan. Memang walaupun dia itu memang sudah terlatih dari kecilnya, sehingga Daud itu dia sudah dia terlatih, dia mengalahkan singa dan harimau ketika dia mengembalakan kambing dan domba ayahnya. Dia memang sudah dilatih ketepel itu. Jadi ketika dia menghadapi Goliat, masalah yang besar, dia memakai apa? Nama Tuhan. Bukan dengan masalah yang lebih besar. Amin, amin. Sehingga tepat untuk kena dan dia bisa mengalahkan. Beda dengan Saul. Dia tidak mau maju. Sudah diurapi secara fisik juga, kalau mau dipikir harusnya dia lebih kuat. Dia sudah biasa berperang, sudah menjadi raja. Semua sudah diperlengkapi. Semua kan itu sudah ada. Dia sudah biasa berperang melawan ya kerajaan-kerajaan di luar Israel itu. Paling tidak dia sudah kuat. Secara fisik juga di atas rata-rata. Di atas rata-rata bukan dari orang-orang biasa, semua orang Israel. Itu dia melihat, tetapi dia melihat masalah yang lebih besar. Beda dengan Daud, melihat masalah itu kecil sehingga dia bisa mengalahkan. Nah, yang kedua, yang bagaimana menghindari tawar hati di dalam pelayanan itu, jangan fokus pada penderitaan. Mungkin boleh kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 16. Ini juga ayat favorit dari Menara Doa ini. Boleh dimunculkan. 2 Korintus 4 ayat 16. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi di sini tidak tawar hati, meskipun manusia secara lahiriah itu semakin merosot. Jadi artinya tidak fokus kepada penderitaan, tidak fokus kepada masalah yang ada, tetapi tetap fokus kepada Tuhan. Sama seperti Daud, dia fokus kepada Tuhan. Amin, amin. Apa yang dikatakan kakak-kakaknya, waktu dia mau datang di dalam medan peperangan, kakak-kakaknya sudah menyuruh dia untuk pulang. Ketika dilihat juga sama Raja Saul juga tidak percaya kalau dia bisa untuk mengalahkan. Memang itu kadang yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan atau di dalam bisnis, di dalam persaingan, atau di dalam pekerjaan kita. Karena kita fokus mau lihat itu masalah penderitaan. Tetapi tidak mau mengandalkan Tuhan. Ketika orang yang tidak tawar itu selalu memang untuk mau mengandalkan Tuhan. Kita seorang hamba-hamba Tuhan yang mau melayani. Semua sini saya percaya hamba-hamba Tuhan. Punya masalah-masalah tersendiri. Baik di dalam kehidupan keluarga, di dalam pelayanan, semua ada masalah. Tapi mari kita jangan fokus pada masalah itu atau penderitaan itu. Tapi marilah fokus kepada Tuhan. Supaya kita bisa maju. Kan orang yang selalu fokus pada masalah tidak akan pernah untuk maju. Sama Saul, dia selalu melihat masalah yang lebih besar, Goliat yang lebih besar. Makanya dia tidak berani maju. Berperang pun enggak. Mencoba untuk berperang aja tidak. Tapi sudah mundur, sudah kalah di dalam berperang. Tapi saya percaya di sini kita umat-umat yang mau berperang, mau maju, punya kemauan, punya keberanian. Orang yang tidak mau putus harapan.
paling bertahan di masa pandemi yang sekarang ya puji Tuhan sudah mulai masuk masa endemi. Jadi sudah ya katakanlah ya sudah mulai ya sedikit lega lah. Mari kita punya semangat. Fokus pada pelayanan akan jiwa-jiwa. Makanya itu ada yang menjadi ayat penutup. Dalam perenungan kita di malam ini, kita melihat Tuhan yang lebih besar dan lebih kuat dari kita. Kita baca di Amsal 3 ayat 5-7. Ini ayat hafalan anak-anak sekolah minggu. Supaya kita tidak pernah menjadi tawar hati. Amsal 3 ayat 5-7. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang tidak tawar hati itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Mari kita mulai merendungkan, apakah kita memang segenap hati percaya pada Tuhan atau belum? Atau masih bersandar kepada pengertian kita itu sendiri. Dan selanjutnya dikatakan ayat yang 6 itu, akuilah dia dalam segala laku. Dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, apapun yang Tuhan berikan, masalah apapun, kita mengakui bahwa Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah itu. Tuhan yang lebih kuat. Maka kita akui dalam segala laku, maka Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Dan ayat yang ke-7 di sini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Banyak orang yang tawar hati karena tidak menjauhi kejahatan. Sama seperti Saul. Sudah diurapi. Tapi ketika dia tidak menghindari kejahatan. Urapan itu diambil dari dia. Sehingga dia tawar hati ketika ada di dalam masalah. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini semua tidak tawar hati. Dan punya semangat. Semangat untuk melayani ya. Apalagi mau membangun menara 2 ini, kalau mau dilihat, persaingan begitu banyak. Urapan-urapan orang lain, begitu hamba-hamba Tuhan banyak. Tapi sampai kita tidak mau tawar hati. Mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap. Amin. Dan jangan mengenalkan diri kita sendiri. Akuilah dia, maka dia akan meluruskan jalan kita. Saya percaya juga benar dan akan diluruskan di dalam Tuhan. Dan ini kita bisa melihat ke depan. Bahwa setiap masalah yang Tuhan berikan, kita akan pasti melewati. Dan banyak yang akan Tuhan berikan di dalam pelayanan, baik di dalam pelayanan pribadi kita masing-masing, maupun di dalam menara 2 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur padamu, Engkau yang memberikan kami kekuatan agar kami tidak menjadi tawar hati ketika kami mau belajar sama seperti Daud yang sudah diurapi dan dia tidak tawar hati ketika menghadapi akan Goliat. Kami percaya Engkau juga mengurapi kami sama seperti Daud yang tidak tawar hati ketika melihat masalah demi masalah yang ada Tuhan. Engkau yang akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Kami sadar kami manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak Tuhan. Tetapi bersama dengan Engkau, bersama dengan Yesus tidak ada hal yang mustahil. Jadikan kami kuat, urapi kami dengan kuasa-Mu. Dan layakkan teruskan kehidupan kami. Dan kami berdoa, biarlah roh, jiwa, dan tubuh kami tetap terus terpelihara di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami semua. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya sangat percaya kita diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saat ini sepertinya kita menghadap Goliat. Ya, mustahil Bapak Ibu ya. Tapi percaya sesuai dengan iman yang disampaikan oleh Daud, saudara. Daud berkata, Goliat, engkau datang dengan tongkat lembing
dengan segala perlengkapan sebagai tentara yang bisa dibilang senior ya, tentara yang berpengalaman. Tapi Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan Yesus Kristus, dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan ada satu kerinduan yang disampaikan oleh Daud, yaitu supaya semua orang, dikatakan semua jemaat tahu bahwa orang Israel atau kita orang-orang percaya mempunyai Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari lewat firman Tuhan kembali memberikan fire ya, semangat api, jangan melihat masalah kita atau mungkin ya secara fisik kita ya, atau tantangan-tantangan, tapi lihat Tuhan Bapak Ibu. Amin. Mari kita menabur dengan apa? Komitmen, semangat, dan saya percaya Bapak Ibu, jika kita punya komitmen, kita punya semangat, kita bisa melewati setiap kesulitan, tantangan, bahkan Goliat-Goliat yang di depan kita bisa taklukkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya punya pengalaman membangun pelayanan ya 6 bulan, saya tidak mendapatkan apa-apa, dalam pengertian saya tidak diberikan reward ya, tidak berikan apresiasi materi atau apapun, tapi saya berkomitmen, bersemangat, dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya pegang firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Kata segenap hati itu sungguh-sungguh, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Amin. Jadi mari lakukan kita, saudara, bukan untuk menyenangkan manusia, bukan karena kita takut kepada seseorang atau kepada pemimpin kita, tapi sungguh-sungguh kita terpanggil karena Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Dan ayat 24 berkata, amin. Tuhanlah upamu. Tuhan kita, owner kita, ya pemilik dari segala-galanya, dan Dia yang akan memberkati kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita punya ya spirit seperti ini, bahwa kita lakukan untuk Tuhan bukan untuk manusia, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Ya, Tuhan dikatakan adalah owner atau pemilik dari setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi upah Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan dalam Korintus, orang yang bekerja patut dapat upah, dan Tuhan memberi jaminan akan itu Bapak Ibu. Jadi mari semangat ya, kita menabur Bapak Ibu, menabur dalam arti waktu kita, mungkin saat ini uang kita Bapak Ibu, tenaga kita, tapi saya sangat percaya ketika kita komitmen lakukan untuk Tuhan bukan untuk manusia, Tuhan yang memberkati pelayanan kita. Amin. Dan Bapak Ibu, saya secara pribadi bersyukur ya, kita tetap diberikan kemampuan, kesanggupan dari Tuhan sampai saat ini. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu ke depan, menara doa New Life ini bukan dibangun atas dasar nama siapapun, tapi sesuai firman Tuhan ya, dibangun atas dasar Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu ya. Kita membangun pelayanan ini dasarnya amin. Yesus Kristus. Dan semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pastor Jack Lomboan. Terima kasih untuk pelayanan pada malam hari ini. Sangat-sangat memberkati, membakar kembali semangat motivasi kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah tawar hati Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Tadi Amsal 24 ayat 10 jelas sekali, ketika kita tawar hati pada masa kesulitan, justru di situ apa? Letak apa? Kelemahan kita, kegagalan kita. Amin. Tuhan, saya senang sekali dengan 2 Korintus 4 ayat 16. Bapak Ibu, itu menjadi ayat firman Tuhan, menjadi rema bagi kita. Ya, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kita, manusia roh kita, semangat kita di dalam melayani Tuhan dibaharui dari hari ke hari. Artinya ada progres Bapak Ibu. Berarti ada akan kemajuan ke depan. Puji Tuhan, malam hari ini Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan, dan nanti sekaligus persembahan nanti didoakan oleh Bapak Pendeta Cliff Harold.
bersamaan dengan doa penutup, doa berkat. Kita akan melihat Bapak Ibu ya. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu untuk setiap taburan persembahan kasih untuk mensupport pelayanan Menara Doa New Life. Dan Bapak Ibu, nanti kita akan mengedit ya video, karena nanti ada 2 nomor rekening. Bapak Ibu yang punya BCA bisa mengirim atau memberi persembahan lewat BCA. Bapak Ibu yang punya BRI nanti bisa memberi lewat BRI. Ya, jadi kami sementara edit supaya ada 2 nomor rekening, yaitu pertama Ibu Pendeta Magdalena dengan nomor rekening BCA, dan juga Ibu Stevi NK dengan nomor rekening BRI, Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih untuk supportnya, dan saya kembali mengingatkan bahwa persembahan-persembahan dari anak-anak Tuhan ini kita akan kembali salurkan untuk seluruh jemaat yang membutuhkan support, dan juga bagi hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan support Bapak Ibu. Seberapa saja kita akan action gitu ya, kita melakukan Bapak Ibu. Kemarin saya memberkati ada satu hamba Tuhan yang merintis sudah satu pelayanan yang ada di Pulau Sumbawa. Saya memberkati beliau karena dia membutuhkan Bapak Ibu. Jadi kita akan memberkati 1-2 orang, yang penting kita ada action ya, bahwa visi misi kita ini bukan hanya sekedar tertulis, tapi benar-benar Bapak Ibu kita ada tindakan Bapak Ibu ya. Itu saja, dan biarlah kita doakan Tuhan memberkati kas Menara Doa New Life Bapak Ibu, dan Tuhan memberkati kita semua dan setiap pelayanan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah Zoom prayer meeting malam hari ini, dan nanti Bapak Pendeta Cliff Harold yang akan menutup kita di dalam doa penutup maupun doa berkat. Dan jangan lupa Pak, untuk doa persembahan nanti kita iringi dengan satu pujian dari tim musik. Ibu Salo, silakan.
Mari kita satu dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau ajaib. Engkau begitu ajaib buat kehidupan pribadi-pribadi kami, Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan Yesus, kami bersyukur tidak pernah henti-henti kehadirat-Mu, Bapa. Karena kami sudah boleh dikenyangkan oleh kebenaran firman. Biar firman itu terus menjadi kekuatan. Menjadi pengajaran supaya kami boleh terus berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, firman itu berbicara tentang bagaimana jangan sampai tawar hati, ya Bapak. Hati kami terus Tuhan Yesus. Kami isi terus dengan kebenaran firman. Karena kami tahu Engkaulah firman yang hidup itu yang memampukan kami, menguatkan kami. Sekalipun tantangan, cobaan, rintangan, apapun yang kami hadapi. Kami tidak tawar hati. Kami yakin dan kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup itu senantiasa memampukan kami, menguatkan kami. Sehingga hati kami terus Tuhan teguh, kuat. Karena Yesus Kristus, Allah yang sanggup menuntun, memimpin kami hari lepas hari. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Engkau juga berkati hambanya Pak Jack, kelompok Tuhan Yesus yang telah menyampaikan kebenaran firman. Engkau pakai dia semakin dahsyat. Hikmat yang dari surga itu Tuhan Yesus. Dia terus berjalan dan hikmat yang dari surga. Sehingga terus dia dimampukan Tuhan Yesus. Apa yang dia berikan Tuhan, dia dikasih dia. Untuk melayani, untuk bekerja, untuk jadi guru. Apapun, dimanapun dilakukan. Tuhan Yesus, urapan-Mu sempurna, urapan yang baru buat pendeta Jack Tuhan Yesus. Sehingga lewat pendeta Jack Tuhan lembut, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Engkau berkati Tuhan Yesus, apapun kebutuhan, apapun keperluan yang dia perlu Bapa, dia tidak pernah mengalami kekurangan. Karena dia yakin, dia percaya padamu ya Bapa. Berkati keluarga besar mereka Tuhan Yesus. Anak-anak mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati, tuntun pimpin yang masih sekolah, untuk kuliah apapun Tuhan Yesus. Anak-anak yang boleh takut akan tahu Tuhan Yesus. Anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Engkau berkati istrinya juga Bapa. Kuatkan dia senantiasa sebagai istri yang baik. Sebagai tiang doa dalam rumah tangga. Bisa menopang terus suami dan anak-anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Biar kehidupan rumah tangga, biar orang bisa lihat. Lewat rumah tangga beliau Tuhan Yesus, orang akan mengenal Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus Tuhan Yesus, yang ada di tempat ini Tuhan Yesus kami serahkan semoga dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan kami percaya kami sudah dikenyangkan. Kami sudah pulang membawa kemenangan. Kami pulang membawa sukacita. Damai yang daripada-Mu Bapa. Sehingga sebentar malam Tuhan Yesus pasti kami tidur dengan kekuatan yang baru. Bang, kamu bangun pagi dengan kekuatan yang baru Bapa. Tuhan Yesus terima kasih. Bapak terima kasih. Saudara-saudara kekasih kami yang sudah memberikan Tuhan Yesus persembahan. Apa yang mereka bikin dekat ketulusan hati mereka Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Lumbung-lumbung mereka. Engkau isi Bapak. Isi lumbung-lumbung mereka berkati berlimpah. Apapun yang mereka kerjakan. Apapun yang mereka perbuat. Bisnis, usaha, kerja. Apapun di dalam kuasa nama Yesus. Mereka tidak pernah mengalami kekurangan. Mereka memberi dengan suka hati. Dengan sukacita yang Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan melihat bagaimana berkat Tuhan akan memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pemberian itu Tuhan Yesus. Supaya kegiatan-kegiatan Tuhan Yesus, pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Bapa, untuk new life berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan Yesus. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Sebelum kami mau pulang Tuhan Yesus, biarlah kami mau terima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya
kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan sumber kasih karunia dan damai sejahtera menyertai, memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan kepada kita Amin.